Universitas Syah Kuala melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik menggelar kegiatan Engineering Expo ke-15. Kegiatan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 5 hingga 7 November 2021. Kegiatan yang mengusung tema Back to Glorious Era tersebut dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah seminar K3 yang membahas mengenai ilmu pengetahuan, pengalaman, perkembangan hukum, dan bagaimana pejuang kerja dan keselamatan kerja. Kegiatan seminar itu dimulai pada pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh beberapa mahasiswa Fakultas Teknik dan beberapa pembicara. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad M. Nur. Usai kegiatan seminar, M. Nur mengatakan kepada awak media bahwa keselamatan dan hak pekerja harus diperhatikan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang baru membuat negara kehilangan cara atau strategi untuk melindungi tenaga kerja atau buruh di masa depan. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang disahkan ini itu negara kehilangan cara atau kehilangan strategi lah untuk melindungi tenaga kerja atau buruh di masa depan. Misalkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada lagi perlindungan orang haid, misalkan cuti dia itu nggak ada lagi, melahirkan itu nggak ada lagi. Jadi benar-benar diserahkan kepada industri. Jadi negara itu sepertinya menyerahkan soal tenaga kerja itu kepada industri. Suka-suka kalian deh, mau kalian berikan izin cuti, mau kalian pecat, mau kalian sambung kontraknya, itu benar-benar nggak ada perlindungan lagi. M. Nur kembali menekankan bahwa industri tetap harus memprioritaskan keselamatan kerja seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan teknologi. Sebenarnya gini, kalau saya ditanya bagaimana industri bersikap ke depannya sesuai dengan perkembangan dan waktu, zaman, dan teknologi gitu ya. Saya kira industri tetap harus memprioritaskan itu yang pertama keselamatan kerja. Jadi teknologi sebagus apapun tanpa tenaga kerja yang handal dan profesional dan disekolahkan oleh industri, maka akan dianggap sebagai industri tidak lagi memprioritaskan tenaga lokal. Yang kita khawatirkan itu industri apapun dia akan mengutamakan tenaga kerja asing. Itu yang kita khawatirkan atau interlokal, tidak lagi lokal. Di akhir pembicaraan, ia berharap agar industri lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal dan tetap memanusiakan para pekerja. Untuk itu kita berharap industri tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal, tetap memanusiakan orang di industri itu, jangan memarginalkan orang, jangan semena-mena mentang-mentang. Karena gini, kalau negara abai terhadap perlindungan tenaga kerja, jangan kemudian industri juga melakukan itu. Saya kira dalam isu sumber daya alam itu kan saling mencari keuntungan itu harus diprioritaskan, karena pengusaha itu mencari keuntungan, warga pun mencari rezeki sebagian dari kecil. Dari Banda Aceh, Ahmad Nursalam, Nukilan ID.